Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi, sekalipun hanya melalui video online. Tapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita merendahkan hati, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami ada sampai dengan saat ini. Kami memiliki jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi juga kami memiliki jaminan pemeliharaan, penyertaan dari Tuhan. Dan itu semata-mata karena anugerah-Mu. Karena itu kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu, oleh karena besar rahmat-Mu, oleh karena besar kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu juga berkenan menerangi hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, kami dapat mengerti firman-Mu. Tapi terlebih oleh firman-Mu, kami diteguhkan dalam iman, kami dituntun dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Kami sedia mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita sekalian, Shalom. Apa kabar hari ini? Kiranya kita tetap bersukacita, tetap bersemangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Tema kita, Tuhan yang baik memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Sekali lagi, Tuhan yang baik memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus di tengah dunia adalah penggenapan janji Yesus sebelum Ia naik ke surga. Roh Kudus yang disebut sebagai Parakletos. Parakletos berarti penolong, penghibur, penasehat, dan pembela. Dia dicurahkan ke atas semua manusia, baik anak-anak, teruna-teruna, dan orang dewasa dalam peristiwa di hari Pentakosta. Itu bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sejak saat itu, secara efektif, Roh Kudus berkarya di dunia, baik kepada orang yang belum percaya maupun yang sudah percaya, sebagai bukti kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Karya Roh Kudus bagi mereka yang belum percaya dikenal dengan karya evangelistis. Sedangkan kepada orang yang sudah percaya disebut sebagai karya pedagogis, bersifat mengajar atau mendidik orang percaya. Sekali lagi, bahwa karya Roh Kudus bagi yang belum percaya disebut dengan istilah karya evangelistis, sedangkan kepada orang percaya disebut sebagai karya pedagogis, yaitu mengajar dan mendidik
orang percaya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat 12, di sana disebutkan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi kata kamu di ayat 12, atau juga disebut dengan kepadamu, juga di ayat-ayat lainnya, menunjukkan kepada siapa pernyataan Yesus ditujukan, yakni kepada para murid yang sedang bersama-sama dengan Dia, sedang bersama-sama dengan Yesus. Ia tidak lagi bicara tentang karya Roh Kudus bagi dunia, sebagaimana disampaikan di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 8 sampai dengan ayat 11, yang ditujukan kepada setiap orang yang belum percaya kepadanya. Tetapi ia menyampaikan karyanya kepada para murid yang notabene adalah orang-orang yang telah meresponi panggilan Tuhan sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan melalui karya Roh Kudus yang bersifat faedagogis kepada orang percaya. Apa saja itu? Nah, kita akan melihat ada 3 hal penting berkaitan dengan karya Roh Kudus yang bersifat faedagogis. Ada 3 hal. Ya, yang pertama disebutkan di dalam ayat 13 bagian A. Ia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah yang pertama. Ia memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran, ya, dari satu istilah atau satu kata Yunani disebut dengan aletheia. Aletheia berarti kebenaran yang sesungguhnya, atau kebenaran yang hakiki, yang bersifat mutlak dan ilahi. Tentu hal ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus, sebagaimana terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di sana jelas disebutkan bahwa Yesus adalah sang kebenaran itu. Bahkan bisa disebutkan satu-satunya kebenaran. Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kira ini kita sudah hafal ya. Ini sudah clear, sudah jelas. Bahwa Roh Kudus menuntun atau membimbing setiap orang percaya untuk mengenal kebenaran secara utuh di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lebih jelas lagi, kata memimpin dapat berarti bertindak sebagai guru yang mengarahkan orang percaya untuk tetap fokus kepada kebenaran yang sesungguhnya. Jikalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sana disebutkan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di dalam bagian ini ditegaskan tentang peran Roh Kudus yang akan mengingatkan mereka, mengingatkan orang-orang percaya tentang pengajaran Yesus secara utuh. Dan akhirnya memang itu menghasilkan keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juga selain itu, bahwa Roh Kudus yang sama juga memimpin mereka ke dalam seluruh kebenaran, yang kemudian menghasilkan surat-surat rasuli, surat-surat para rasul. Tetapi juga ia akan memberitahu mereka hal-hal yang akan datang. Hal ini mengacu pada kitab nubuat, khususnya kitab Wahyu, yang kemudian ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi, sejak seseorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus terus berkarya dalam diri orang percaya, agar semakin mengenal pribadi Yesus lebih jelas
dan lebih dalam lagi. Yesus sebagaimana terdapat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, sekali lagi adalah satu-satunya kebenaran. Roh Kudus menuntun atau membimbing setiap orang percaya untuk mengenal kebenaran secara utuh di dalam diri Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Kudus yang adalah roh kebenaran yang dapat menolong orang percaya untuk mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Manusia tidak dapat mengenal kebenaran dari dirinya sendiri ataupun dari manusia lain. Itu tidak mungkin. Karena memang Alkitab mencatat tidak seorang pun yang benar, bahwa semua manusia sudah berdosa. Hanya pribadi yang benar yang dapat menjadi guru yang membimbing dalam kebenaran. Amin. Karya Roh Kudus terrealisasi dengan pemberian hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran di dalam diri Yesus dan segala yang difirmankannya. Kita bisa bandingkan dengan Efesus 1 ayat 7-8, bahwa hikmat dan pengertian adalah perkataan Roh Kudus di dalam diri kita untuk semakin mengenal Yesus dan memahami firman-Nya. Bapak Ibu, inilah bagian yang pertama yang sangat penting kita pahami, bahwa Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kita akan melihat bagian selanjutnya, yaitu yang kedua. Yang kedua, bahwa Ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Di dalam ayat 13 bagian B, kita bisa lihat lagi ayat ini. Di sana dikatakan bahwa tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 13 bagian B. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus senantiasa berada di dalam hati setiap orang percaya. Ya, ini adalah satu pemahaman yang sangat penting, bahwa setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Roh Kudus mendiami orang percaya. Tetapi bukan hanya mendiami, tapi Roh Kudus juga berkuasa. Roh Kudus juga memenuhi, bahwa Ia berkarya memberitakan hal-hal yang akan datang. Kata memberitakan berarti menyampaikan secara lebih jelas kepada orang percaya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ini bukanlah berbicara tentang sebuah ramalan hari depan atau seperti ramalan cuaca. Bukan demikian. Melainkan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan dalam situasi yang dihadapi oleh orang percaya. Jadi istilah wahyu seringkali digunakan untuk menjelaskan hal ini, yakni bagaimana Tuhan menyatakan atau menyingkapkan kehendak-Nya kepada manusia, supaya manusia mengerti dan kemudian menempatkan kehendak Tuhan pada posisi tertinggi di dalam kehidupannya. Dan untuk itu memang kita membutuhkan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Nah, sebagai contoh, ya kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul, bahwa semua peristiwa itu tidak terlepas dari pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus memimpin Filipus dalam melayani sida-sida dari Ethiopia. Itu sebagai contoh. Bagaimana Petrus melayani Cornelius di Kaisarea. Bagaimana Barnabas dan Paulus di tengah-tengah pelayanan pemberitaan Injil ke berbagai wilayah di Asia Kecil. Di sana ada pimpinan Roh Kudus yang mengarahkan mereka, yang menyatakan apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, bahwa kitab Kisah Para Rasul juga dikenal sebagai kitab
kisah Roh Kudus. Karena di dalamnya Roh Kudus secara aktif menuntun orang-orang percaya, menuntun hamba-hambanya untuk melakukan apa yang sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam realita kehidupan kita sebagai orang percaya, kepekaan rohani terhadap wahyu atau terhadap penyataan yang Tuhan berikan menjadi kunci kehidupan yang taat. Kerinduan Tuhan adalah supaya orang-orang percaya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya, dan kemudian taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga Tuhan yang baik senantiasa menyediakan cara dan memperlengkapi kita untuk dapat mencapai kerinduan itu. Jadi, kalau Tuhan sudah menyatakan rencana atau kehendaknya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan, maka Dia juga menyediakan cara dan bahkan terus membentuk kita, melengkapi kita untuk dapat mencapai kehendaknya. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan menaruh sesuatu atau menaruh visi di dalam hati kita, di dalam hidup kita, maka Dia sendiri akan terus menyediakan cara, melengkapi kita untuk bisa mencapai visi itu dengan cara-cara yang ilahi, dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Tentu kita menerima doktrin atau pemahaman tentang Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga kita tidak hanya mengerti atau memahami Roh Kudus itu hanya sebagai power, sebagai kuasa. Tidak. Tapi Dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menolong kita untuk mengambil keputusan yang tepat di dalam kehidupan kita. Baik itu berkaitan dengan kehidupan pelayanan, baik itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan rencana-rencana masa depan, dan lain-lain. Itu kita membutuhkan pimpinan, pertolongan dari Allah Roh Kudus. Dan bagaimana kita bisa memiliki kepekaan rohani? Kepekaan rohani itu dapat terwujud melalui keintiman dengan Tuhan. Kita akan semakin memiliki kepekaan rohani ketika kita memiliki keakraban, memiliki satu persahabatan yang intim dengan Tuhan, melalui saat teduh kita, melalui doa kita, melalui renungan firman Tuhan yang senantiasa membentuk kita, sehingga kita semakin hari semakin memiliki kepekaan rohani, memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Tanpa persekutuan yang intim, tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan dapat memahami apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan melewatkan satu hari pun tanpa persekutuan pribadi dengan Tuhan, tanpa saat teduh dengan Tuhan. Jadi bisa dikatakan bahwa persekutuan pribadi saat teduh dengan Tuhan merupakan senjata rohani yang ampuh untuk kita dapat menjalani hari-hari kita, untuk kita mampu menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, untuk kita terus diberikan satu kepekaan rohani dalam menghadapi berbagai polemik, berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat di sini hal yang sangat penting, bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita, akan memberitakan hal-hal yang akan datang, memberikan kita kepekaan terhadap kehendak Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, yang berkenan kepadanya, yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga disebutkan di dalam ayat 14,
ia akan memuliakan Yesus. Mari kita perhatikan lagi Bapak Ibu dalam ayat 14 ya. Ayat 14 firman Tuhan Yohanes 16 ayat 14 berkata begini. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya. Kemudian ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup memuliakan Allah adalah merupakan tujuan tertinggi bagi setiap orang yang telah diciptakannya. Tuhan menciptakan manusia supaya memuliakan Tuhan. Ada satu istilah Yunani disebut dengan istilah doxa, bukan dosa ya, doxa. Dalam istilah Ibrani disebut dengan kabot. Kabot berarti memuliakan atau menghormati, memuji. Itu merupakan ekspresi dari keyakinan yang kuat akan aspek keilahian Tuhan. Jadi dari kata Ibrani didapat arti kata ya secara letterleh bahwa istilah kabot berarti lebih condong atau berat kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan haruslah lebih condong kepada Tuhan. Haruslah sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Haruslah mengandalkan Tuhan. Haruslah menyembah kepada Tuhan. Jadi, saudara, kita tidak bisa berkata atau tidak bisa hanya mengaku bahwa aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus, tetapi hidup saya tidak condong kepada Tuhan. Ya, seharusnya tidak bisa demikian. Jadi, kita diciptakan, kita diselamatkan, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, yang sungguh-sungguh hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik mengarahkan orang percaya untuk senantiasa hidup dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Pujian dan penyembahan tidak hanya menunjuk pada peristiwa kebaktian atau liturgi tertentu. Tentu bukan itu. Walaupun ya kebaktian, liturgi yang disusun, di sana ada lagu-lagu pujian, itu adalah bagian dari ekspresi penyembahan kita. Kalau kita di dalam doa juga menyembah kepada Tuhan, di dalam puji-pujian, nyanyian rohani kita juga menyembah kepada Tuhan. Tetapi bahwa penyembahan itu mencakup kehidupan yang seutuhnya. Nah ini. Jadi penyembahan kepada Allah mencakup kehidupan kita yang utuh. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang senantiasa mengingatkan, mengajari, dan mengarahkan orang percaya untuk hidup memuliakan Allah. Lebih konkret lagi bahwa kehidupan yang memuliakan Allah adalah hidup yang memenuhi tujuan Allah. Ya tentu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak asing lagi dengan buku DPL ya, The Purpose Driven Life, salah satu buku yang sangat populer yang mengarahkan kita supaya kita hidup sesuai dengan tujuan Allah. Tentu bukan buku itu yang menjadi pedoman kita. Pedoman kita tentu adalah Alkitab sebagai firman Allah. Tetapi buku itu ya lebih praktis, ya menolong kita bagaimana kita bisa memahami tujuan Allah. Bahwa kita
memiliki iman dan pertobatan yang membawa kita kepada pujian dan penyembahan yang benar. Kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita mau menjadi murid Kristus yang terus mengikuti jejaknya, mengikuti teladan Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang siap diperlengkapi untuk melayani Dia, serta memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi dengan hal-hal inilah kita hidup memuliakan Tuhan. Tujuan Tuhan sekali lagi menciptakan kita, menciptakan saudara dan saya, menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya adalah supaya kita hidup memuliakan Dia. Memuliakan Tuhan melalui penyembahan kita, melalui persekutuan kita, melalui pelayanan kita, melalui pemberitaan Injil. Karena memang untuk itulah kita diselamatkan, supaya kita pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Itulah amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap orang-orang percaya atau setiap gereja Tuhan harus memahami untuk apa dia hidup, untuk apa dia diselamatkan, yaitu supaya menjadi alat keselamatan. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk percaya kepadanya dan kemudian memperoleh kehidupan yang kekal atau keselamatan, tetapi Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi alat keselamatan, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, itu juga sudah sering kita dengarkan, bahkan mungkin sudah kita ingat, sudah kita hafal, bahwa kita harus menjadi saksi. Ya, di mana? Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan tertinggi Tuhan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya, supaya kehidupan kita senantiasa memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Tujuan tertinggi ini terkandung kuat di dalam ayat 15. Ya, ayat 15, tadi kita sudah baca itu ya. Di sana disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 15. Saya ingin bacakan lagi. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa tujuan tertinggi Tuhan menciptakan, menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita memuliakan Dia. Dan di dalam ayat 15, di sini sangat jelas, sebuah kesatuan diri orang percaya, ya, bahwa kita, tujuan tertinggi kita terkandung dalam ayat 15, yakni sebuah kesatuan diri orang percaya dengan keberadaan Allah Tritunggal dalam cara pandang, keinginan, dan tindakan yang memuliakan Allah. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan yang baik memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, bahwa Tuhan yang baik akan memberitakan hal-hal yang akan datang, apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita kerjakan. Tetapi juga Tuhan yang baik menuntun kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan yang baik tidak membiarkan orang percaya menjalani hidup tanpa tujuan. Melalui Roh Kudus, Ia berkarya mengajar orang percaya untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya, untuk memiliki kepekaan terhadap tuntunannya dalam mengambil keputusan demi keputusan yang berkaitan dengan situasi hidup dan masa depan. Amin. Tetapi juga secara aktif, Ia senantiasa mengingatkan orang percaya untuk hidup dalam tujuan tertingginya, yakni hidup
memuliakan Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup memuliakan Allah? Roh Kudus yang telah diterima, yang sudah kita terima saat kita mengalami kelahiran baru, akan mengajar kita secara efektif di dalam kehidupan kita hari demi hari. Roh Kudus yang adalah penolong, Roh Kudus yang adalah penghibur, tapi juga menjadi pengajar yang terus menuntun kita untuk bisa memahami kebenaran yang sesungguhnya. Sebab Dia bukan saja yang mengilhamkan firman, tetapi juga sekaligus bahwa Dia yang akan memberikan iluminasi, memberikan penerangan, memberikan pencerahan, memberikan hikmat, supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan firmankan. Roh Kudus akan terus menolong Bapak, Ibu, dan saya, menolong kita sekalian yang sungguh-sungguh mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, yang mau sungguh-sungguh di dalam segala kerendahan hati, di dalam segala ketundukan ketaatan akan firman. Maka Roh Kudus akan menolong kita, menjaga kehidupan kita, supaya tetap melekat kepada Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang bertahta dalam hidup kita, Dialah juga yang menjaga hati kita, supaya kita tetap sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang baik dengan Dia, persekutuan yang baik dengan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga yang akan terus memberikan kita pertumbuhan, sehingga kita bisa bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Bukan saja yang berbicara tentang buah-buah yang bicara tentang buah kepribadian, karakter, tetapi juga ada buah pelayanan, ada buah Injil yang lahir dari setiap orang yang sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi pelayanan Roh Kudus memperkaya kita dengan harta kebenaran Allah. Ia menerangi kita dengan kebenaran Allah yang sempurna. Firman Allah itu adalah, ya, bisa diibaratkan seperti tambang emas, perak, atau batu-batu permata yang berlimpah-limpah. Itu bisa kita bandingkan, kita baca di dalam Amsal pasal 3 ya, ayat 13-15. Jadi sungguh merupakan satu sukacita yang besar bahwa kita memiliki Roh Kudus yang menerangkan firman-Nya dan menyatakan sang kebenaran itu, menyatakan Yesus Kristus kepada kita. Kita tidak mempelajari firman Allah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tujuan untuk berdebat soal agama. Kita tidak mempelajari Alkitab, kita tidak terus mendalami firman Tuhan hanya dengan tujuan supaya saya mampu berdebat soal-soal agama, soal-soal teologis dengan orang lain. Tentu bukan itu yang menjadi tujuan kita ketika kita mau mendalami Alkitab, belajar firman Tuhan, supaya saya semakin pintar dan saya bisa berdebat soal-soal agama. Itu bukan tujuan utama kita. Ataupun untuk memamerkan pengertian kita tentang hal-hal rohani, supaya kita terlihat lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Tentu bukan itu. Sekalipun memang kita perlu belajar supaya kita semakin kuat di dalam iman, semakin kuat secara rohani, semakin memiliki karakter seperti Kristus. Ya, jadi bukan, saya mau belajar terus, saya mau mendengarkan firman Tuhan supaya saya nanti bisa berdebat, supaya saya bisa terlihat lebih pintar. Ya, tentu bukan itu. Tetapi kita mempelajari firman Allah untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Waktu kita belajar firman Tuhan, kita sedang belajar dari Tuhan, supaya kita semakin mengenal Dia,
mengenal Tuhan lebih baik, lebih dekat, lebih dalam, sehingga kita mengerti isi hatinya, mengetahui kehendaknya, sehingga dengan demikian kita dituntun untuk hidup memuliakan Dia di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita bersaksi di dunia yang notabene membenci kita, yang memusuhi kita sebagai orang-orang percaya, maka Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus memakai firman Allah yang telah diajarkannya kepada kita. Dan kita mampu untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang terhilang. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah bersaksi atau menjadi saksi, bukan menjadi jaksa penuntut atau menjadi hakim, bukan. Bagian kita adalah bersaksi, menjadi saksi, saksi kebenaran, saksi Kristus. Dan bagian Roh Kudus adalah menginsafkan seseorang akan dosa dan memimpin orang-orang percaya kepada kebenaran. Itulah yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya kiranya oleh anugerah Tuhan kita bisa dipakai untuk menjadi saksi Kristus yang setia dimanapun kita berada. Kita terus mau tunduk dan taat kepada firman-Nya, kepada kebenaran, supaya kita memiliki damai sejahtera dan kita terus dituntun untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mari kita dengan segala kerendahan hati, kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau merendahkan hati, menundukkan hati, kepala kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Sekaligus juga kita berdoa untuk PADEL, berdoa untuk bangsa dan negara kita, berdoa juga untuk pemberitaan Injil di berbagai tempat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama membaca, mempelajari sebagian firman-Mu. Kami sadar bahwa kami terbatas untuk memahaminya. Itu sebabnya kami memohon tuntunan dari Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu, juga terus berkenan menerangi hati kami, menuntun kami, supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami mampu menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bapa di sorga, berkatilah PADEL, berkatilah semua para pembina, pengurus PADEL. Berikanlah kerjasama yang baik, berikanlah kesehatan, berikanlah semangat yang berkobar-kobar untuk terus melayani Tuhan. Semua anggota PADEL, semua anggota dimanapun berada, Tuhan pimpin sertai, supaya tetap hidup dalam pujian, dalam penyembahan kepada Tuhan. Tetap hidup memuliakan Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Kami rindu supaya PADEL Tuhan pakai menjadi berkat bagi bangsa ini, bagi banyak orang menjadi saksi, sehingga melalui PADEL ada banyak orang yang ditarik datang kepada Tuhan oleh karena Roh Kudus yang senantiasa berkarya, memakai PADEL, memakai semua pengurus, memakai semua anggota menjadi alat di tangan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah keluarga demi keluarga di dalam pergumulan. Tuhan menolong yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan pemulihan. Mereka yang sedang bergumul untuk masalah rumah tangga, masalah anak-anak, Tuhan juga hadir memberikan pertolongan. Yang mengalami kedukaan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan memberikan pengharapan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kepastian kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, sekali lagi kami doakan untuk PADEL, Tuhan pakai sesuai kehendak-Mu. Berkati juga Ibu Devi sebagai pembina, bersama dengan hamba-Mu Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Berikan hikmat, kekuatan kesehatan, berikan bijaksana untuk dapat menjalankan tugasnya
menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati juga Ibu Reli, berkati semua pengurus-pengurus yang lain. Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan jaga pelihara, jauhkan dari segala perpecahan, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kami rindu supaya Indonesia tetap aman, tetap bersatu, tetap mengalami progres, mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan, dan berbagai hal yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan pimpin sertai, sehingga Indonesia boleh mengalami kemajuan demi kemajuan, dan sungguh-sungguh rakyat boleh mengalami keamanan, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah, presiden, wakil presiden, semua kabinet, semua pemerintah daerah, semua legislatif, semua aparat keamanan. Tuhan tolong supaya dalam sinergi, dalam kerjasama yang baik terus dapat menjalankan semua tugas mereka untuk membangun bangsa ini. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk para pekerja misi, para pemberita Injil di berbagai suku, di berbagai tempat. Mereka ada di garis depan. Tuhan tolong mereka, sertai, lindungi, dan berikan keberanian untuk terus memberitakan Injil yang murni. Dan juga kami sekalian, umat-Mu, Engkau juga memakai kami di lingkungan kami masing-masing untuk tetap memberitakan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan menjadi saksi dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengakhiri persekutuan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang kekal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus terus membimbing, terus menyertai, dan memberkati kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, demikianlah PA kita pada hari ini. Ya, selamat melayani, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Horas.